Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran apa. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh
para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan? Nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara
yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, Peak 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK II.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK II ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesco diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah,
Tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan? Nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya. Apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah,
PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dan
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di-backup oleh atau di-backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu. Ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah, karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah, ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dan
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena
seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya. Terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya. Apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah
berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap Kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh Kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut. Gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PLSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PLSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
penyusuan fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu. Ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah, karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah, ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari
Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan
mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam. Ya, apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden, tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani.
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari.
Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga.
tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.
legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK II.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK II ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di-backup oleh atau di-backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah,
Tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan? Nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah,
PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dan
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di-backup oleh atau di-backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena
seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya. Terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya. Apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah
berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut
proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam. Ya, apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden, tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PLSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PLSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PLSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PLSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PLSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam. Ya, apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
penyusunan fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam, ya. Apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden, tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di-backup oleh atau di-backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
Yaiku Newson Fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya, terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya
lamanya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya, yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya, sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya, kebenaran itu akan tetap hadir ya, terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah, karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah, ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya
lamanya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari
Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan
mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani.
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari.
Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga.
tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan? Nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.
legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, peak 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK II.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK II ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah,
Tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan? Nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah,
PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga, ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap Kepala BPN, ya, yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong, ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya, sepanjang apa yang dilakukan oleh Kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya, terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya, dia akan berhenti mengancam, ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari
dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena
seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya. Terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah, ya nggak usah takut, dilawan saja gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga, ya dia akan berhenti mengancam, ya. Apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah
berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun News on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga, ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut. Gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PLSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PLSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PLSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PLSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PLSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
Punyusuan Fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
Punyusuan Fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam. Ya, apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden, tapi itu mustahil karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews One Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
Yaiku Nyusuan Fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan
jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribun
Punyusun Fokus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil. Karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari
Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan
mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Koho tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas. Ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani.
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews on Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh
para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi, atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden. Tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas ya, membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK 2. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK 2 sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Grup Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara
yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, peak 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK 2.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar turut menyoroti lambannya penanganan pagar laut di Tangerang. Sejak kasus ini mencuat ke publik, aparat kepolisian dinilai tak segera bergerak mengusut. Kepolisian beralasan masih melihat ada atau tidaknya unsur pidana dalam kemunculan pagar laut ini. Abdul Fikar pun menyayangkan langkah kepolisian tersebut. Hal ini disampaikan saat diwawancarai dalam program Tribunnews On Focus pada Jumat 31 Januari 2025. Ia menyebut banyak isu yang berkembang jika lambannya penanganan kasus ini lantaran adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian. Oleh karenanya, ia berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindak perkara ini. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga mirislah terhadap apa yang dirasakan oleh Kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu kan. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN ya yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran ya kebenaran itu akan tetap hadir ya terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah karena itu saya menghimbau nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut, dilawan saja, gitu. Karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut, orang itu juga ngeri juga. Ya, dia akan berhenti mengancam. Ya, apalagi ancamannya ancaman politik, gitu ya. Nah, ancaman politik kan, ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan jabatan menterinya oleh presiden, tapi itu mustahil karena presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani membatalkan, kemudian berani. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini dilakukan oleh ex-ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh masyarakat sipil atas proyek strategis nasional PIK II.
Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku sudah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk II ke pimpinan KPK Setio Budianto. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di PIK II. Abraham Samad juga menilai bahwa proyek PSN PIK II sangat kental nuansa korupsi. Tak hanya itu, Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia juga menduga terdapat praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Abraham Samad juga mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ini dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Sementara aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo. Ia menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK II ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK II. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32